Stellar Transformations, episode 224. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sekitar planet tanpa nama tempat Qin Yu berlatih, sebuah pusaran tak terlihat terus-menerus menelan energi roh elemen yang tak terbatas selama 15 tahun terakhir. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu, yang selama ini duduk bersila di udara, akhirnya membuka matanya. Tatapannya tampak lebih dalam dan tenang. Energi jiwanya larut ke dalam dunia. Dalam sekejap, Qin Yu mengetahui berapa lama dia telah berlatih. 150 tahun. Terakhir kali ketika saya berlatih dari lapisan pertama jiwa duniawi ke lapisan kedua hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Namun, kali ini ketika saya berlatih dari lapisan kedua jiwa duniawi ke lapisan ketiga, justru membutuhkan waktu 150 tahun. Qin Yu tersentak kagum. Waktu yang dibutuhkan untuk berlatih lebih lama dari sebelumnya adalah sesuatu yang sudah diantisipasi Qin Yu. Lagi pula, semakin tinggi level yang dicapai seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Ini juga alasan mengapa banyak orang mencapai level Dewa Emas dari level Dewa Surgawi dengan sangat cepat, tetapi kecepatan mereka melambat lebih dari 10 kali lipat ketika mereka mencoba mencapai level Dewa Mistik dari level Dewa Emas. TL, ini mungkin membingungkan. Mistik Immortal sama dengan Immortal Emperor. Saya tidak tahu mengapa penulis harus memberikan dua istilah. 150 tahun ini hanyalah 150 tahun dalam lapisan pertama alam Jianglan. Di dunia luar, baru 15 tahun berlalu. Jiwaku telah mencapai lapisan ketiga jiwa duniawi, hanya selangkah lagi menuju alam jiwa surgawi. Aku seharusnya bisa menyerap energi lagi untuk berlatih sekarang. Qin Yu sedikit menyesuaikan kondisinya. Waktu yang dibutuhkan untuk melatih jiwa itu lama, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melatih kekuatan seseorang itu singkat. Terutama bagi Qin Yu yang telah mencapai alam lubang hitam. Terlepas dari jenis energi apapun itu, lubang hitam ini mampu menyerap energi dan memurnikannya. Dalam kasus pelatihan lain, mereka harus sangat berhati-hati tentang kemurnian energi, tetapi Qin Yu berbeda, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Aku belum pernah mencoba menggunakan lubang hitam dengan kekuatan maksimalnya untuk berlatih. Mari kita lihat seberapa cepat itu nanti. Wajah Qin Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Sejak lubang hitam terbentuk di dantiannya, Qin Yu sudah tahu bahwa begitu lubang hitam mencoba menyerap energi dengan kekuatan maksimum, itu akan sangat menakutkan dan cepat. Namun, seberapa cepatnya, Qin Yu tidak yakin. Qin Yu memejamkan matanya, kesadarannya telah sepenuhnya memasuki lubang hitam dantiannya. Dalam dantian Qin Yu, lubang hitam yang selalu dalam keadaan tidak bergerak tiba-tiba mulai berputar. Energi dahsyat yang menyelimuti mulai memenuhi udara dari dantiannya. PF. Seluruh tubuh Qin Yu tampak dikelilingi oleh pusaran tak terlihat. Energi roh elemen yang tak terhitung jumlahnya ditelan dengan kecepatan yang mencengangkan, hanya dalam sekejap. Tornado. Jumlah energi roh elemen yang tak terbatas di alam Jianglan telah membentuk pusaran besar saat mereka dengan panik menyerbu tubuh Qin Yu. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada cara orang biasa berlatih. 1 juta kali lebih cepat. 10 juta kali lebih cepat. Tidak ada yang tahu. Terlalu cepat, terlalu cepat. Qin Yu jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga akan membuat orang gemetar. Sejumlah besar energi roh elemen mengalir deras ke dalam lubang hitam di dantian Qin Yu. Meskipun jumlah energi roh elemen sangat besar, namun setelah diserap dan dimurnikan oleh lubang hitam, energi tersebut berubah menjadi hanya sedikit saat memasuki ruang pasta tepung dan masuk ke ruang kecil selebar 2 atau 3 meter milik Qin Yu. Setelah beberapa saat, Qin Yu menenangkan dirinya. Dia dengan hati-hati merasakan kecepatan penyerapan energi roh elemennya dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kecepatan lubang hitamnya menyerap energi tepat 10 kali lipat kecepatan alam Jianglan menyerap energi dari dunia luar. Qin Yu adalah penguasa alam Jianglan dan karena itu secara alami sangat mengetahui kecepatan penyerapan alam Jianglan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti ini? Qin Yu bingung. Lagi pula, bagaimana mungkin kecepatan penyerapan lubang hitam bahkan lebih cepat daripada alam Jianglan yang merupakan kantong ruang?
Qin Yu semakin bingung. Qin Yu memikirkannya lama sekali tetapi tetap tidak tahu mengapa. Namun, Qin Yu justru merasa lega. Terakhir kali ketika aku mencapai alam lubang hitam tahap awal dari alam bintang gelap tahap akhir, aku telah mengonsumsi banyak jiwa awal dewa emas sekaligus. Aku khawatir energi yang dibutuhkan agar alam lubang hitam tahap awal mencapai alam lubang hitam tahap menengah akan membutuhkan lebih banyak energi lagi. Jika aku masih mengandalkan pemurnian jiwa awal dewa emas, maka kurasa jiwa awal dewa emas yang ada di cincin api mendalam tidak akan cukup. Qin Yu tersenyum tipis. Lubang hitam yang menyerap energi dan memurnikannya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Qin Yu sedikit pun. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit kesadaran untuk mengendalikannya. Saat ini, kecepatan lubang hitam menyerap energi roh elemen tidak jauh lebih lambat daripada kecepatan Qin Yu memurnikan jiwa awal dewa emas. Meskipun energi roh elemen tidak seberharga jiwa awal dewa emas, jumlahnya cukup untuk menutupi kesenjangan tersebut. Setelah kurang lebih 6 jam, Qin Yu merasakan semacam tekanan. Jumlah energi di dalam lubang hitam terlalu besar. Dia sudah mencapai batas kemampuannya untuk mengendalikannya dengan energi jiwanya. Sepertinya area seluas 2 hingga 3 meter di dalam ruang pasta tepung itu mengalami semacam perubahan. Qin Yu dapat merasakan bahwa energi di sisi lain mengalami perubahan yang cepat. Setelah beberapa saat, sebuah cincin cahaya emas yang sangat besar terbang keluar dari sisi lain saluran lubang hitam. Ketika cincin cahaya emas ini terbang sejauh 3/3 dari saluran lubang hitam, ia berhenti. Setelah itu, cahaya cincin cahaya emas mulai berkedip-kedip dan kemudian bercampur menjadi satu dengan lubang hitam. Seperti lingkaran, ia melingkari lubang hitam. Terakhir kali Qin Yu mencapai tahap awal alam lubang hitam, sinar emas melesat sejauh 1/3 panjang saluran lubang hitam. Kali ini, sinar emas jauh lebih besar dan melesat sejauh 2/3 jarak saluran lubang hitam. Dua cincin cahaya emas menandakan bahwa itu adalah tahap pertengahan alam lubang hitam. Kurasa 3 cincin cahaya emas adalah alam lubang hitam tahap akhir, tebak Qin Yu dalam hatinya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan dari kedua cincin cahaya emas mulai saling menyebar. Saat energi kedua cincin cahaya emas menyatu, kemurniannya terus meningkat. Pada saat yang sama, lubang hitam juga perlahan berubah. Setelah sekian lama, semuanya kembali damai. Qin Yu mengepalkan kedua tinjunya dan merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 150 tahun latihan dalam pengasingan telah memungkinkan tubuh Qin Yu mencapai tingkat yang baru. Sekalipun Qin Yu tidak berlatih, energi elemen kehidupannya tetap terus-menerus mengubah tubuhnya. Tubuhku sekarang setara dengan dewa emas tingkat 8 atau 9. Energi elemen kehidupan ini memang aneh. Tidak hanya memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas, tetapi juga mampu mengubah tubuhku tanpa henti. Qin Yu bingung dengan energi elemen kehidupan di tubuhnya. Dahulu, ketika ia masih berada di alam fana, pil pemulihan kehidupan yang ia ciptakan dengan memasukkan sedikit energi elemen kehidupan sangat ampuh sehingga dapat memulihkan seluruh energi iblis lepas yang kuat secara instan. Setelah dia tiba di alam abadi, iblis, dan setan. Saat itu, ketika boneka pedang abadi miliknya terluka oleh pendekar pedang abadi berdarah hijau, Zibai, dia menggunakan 9 batu roh elemen berkualitas tinggi dan hanya mampu memulihkan 10% dari lukanya. Namun, hanya dengan sedikit energi elemen kehidupan, lukanya sembuh sepenuhnya. Sejumlah kecil energi elemen kehidupan memberikan hasil yang 10 kali atau lebih besar daripada 9 batu roh elemen berkualitas tinggi. Energi yang sungguh menakjubkan. Qin Yu sangat yakin, energi elemen kehidupan ini adalah sesuatu yang melampaui energi elemen abadi, energi elemen iblis, dan energi lain pada tingkatan tersebut. Jika tidak, efeknya tidak mungkin seaneh itu. Adapun energi elemen kehidupan, ia berasal dari air mata meteor yang misterius. Meskipun dia adalah ahli dari air mata meteorit, Qin Yu masih hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang air mata meteorit. Bahkan ketika menggunakannya, Qin Yu hanya mengetahui beberapa fungsi paling sederhana. Qin Yu berhenti berpikir dan terus mengendalikan lubang hitam di dantiannya untuk menyerap energi roh elemen dalam jumlah tak terbatas. Lagi pula, dia belum mencapai level yang tidak dapat dia tanggung lagi. Qin Yu terus berlatih tanpa bergerak. Seperti sebelumnya, alam Jianglan masih terus membentuk tornado energi roh elemen. Setelah 6 jam penuh berlalu, Qin Yu akhirnya merasakan tekanan lagi.
Dia seharusnya telah mencapai batas jiwanya. 6 jam pelatihan tersebut telah menyebabkan energi dari kedua cincin cahaya emas menjadi semakin murni. Aku hanya butuh 6 jam latihan untuk mencapai alam lubang hitam tahap awal hingga alam lubang hitam tahap menengah. Dan sekarang, aku telah berlatih selama 6 jam lagi tetapi hanya berhasil membuat alam lubang hitam tahap menengah sedikit lebih stabil. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Qin Yu melakukan peregangan. Energi roh elemen selama 12 jam yang telah dia serap hanyalah setetes air di lautan bagi alam Jianglan yang telah menyerap energi roh elemen selama 15 tahun dari luar. Kecepatan suatu ruang menyerap energi roh elemen dari ruang lain bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh siapapun kecuali orang tersebut juga memiliki lubang hitam seperti Qin Yu. Saat itu malam hari di planet tanpa nama tempat Qin Yu berada. Kabut dingin telah memenuhi seluruh permukaan planet. Dalam lingkungan seperti ini, makhluk hidup biasa tidak mungkin bertahan hidup. Demikian pula, planet tanpa nama ini juga tidak memiliki susunan pengangkut antar bintang. Hanya para ahli yang telah mencapai tingkat dewa emas yang dapat mencapai planet ini. Di permukaan yang diselimuti kabut dingin tak berujung, tiba-tiba muncul sesosok figur. Rambut hitam panjangnya berkibar. Seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari kabut dingin. Di tangannya ada sebuah menara kecil berwarna hijau. Pada saat ini, lingkungan sekitar planet tanpa nama itu tidak lagi memiliki pusaran tak terlihat. Energi roh elemen dari medan bintang Teluk Indigo juga telah kembali ke keadaan kacau seperti sebelumnya. 15 tahun, Qin Yu memandang semua benda langit raksasa yang memenuhi langit dan tersenyum tipis. Meskipun kekuatanku saat ini masih belum sebanding dengan orang-orang seperti Kaisar Yu, itu tidak masalah jika aku hanya ingin bertahan hidup. Sekaranglah saatnya bagiku untuk menemukan Xiao Hei dan Fei Fei. Qin Yu saat ini telah mencapai tingkat menengah alam lubang hitam. Kekuatannya mendekati tingkat 8 atau 9 dewa emas. Setelah menambahkan cincin api yang mendalam, pedang ilahi penembus langit, armor ilahi salju beku hitam, dan tubuhnya yang gagah berani dengan energi elemen kehidupan, Qin Yu kini mampu bertarung melawan Kaisar Abadi tingkat rendah. Situasinya sudah tidak seperti dulu ketika dia bertarung melawan Kaisar Pedang Abadi tingkat 1, Yu Qingzi. Sebelum pergi, aku akan menemui kakak Wuming dulu untuk mengucapkan selamat tinggal. Qin Yu melakukan teleportasi agung dan tiba di bintang Kaisar tersembunyi dari planet tanpa nama. Di dalam kota bintang timur dari bintang Kaisar tersembunyi. Di dalam kediaman Meng Hong. Bagi Ao Wuming yang telah mencapai level Kaisar Iblis tingkat 7, 100 tahun hanyalah sekejap mata. Meskipun Ao Wuming mungkin dianggap sebagai seorang jenius, dia sama sekali tidak mendekati jenius sejati seperti Jun Loyu. Waktu yang dibutuhkan Ao Wuming untuk mencapai level 7 Kaisar Iblis masih sangat lama. Kali ini, dia datang ke bintang Kaisar tersembunyi untuk bersenang-senang, setidaknya dia akan tinggal selama beberapa ratus tahun. Ao Wuming dan Meng Hong sedang duduk di rumah besar itu sambil minum dan mengobrol. Mereka mengobrol tentang seorang ahli dari alam abadi, seorang wanita dari alam iblis, dan seekor binatang suci terkenal dari alam setan. Waktu mereka yang tak terbatas memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu sepuasnya. Hei, Wuming, menurutmu berapa lama pelatihan pengasingan Qin Yu akan berlangsung? Tiba-tiba Meng Hong bertanya. Dalam setiap 10 percakapan mereka, setidaknya mereka akan menyebut Qin Yu 5 kali. Mereka membicarakan tentang kemisteriusan Qin Yu, senjatanya, dan sebagainya. Sekali lagi, percakapan mereka selalu berujung pada Qin Yu. Itu karena, bagaimanapun juga, mereka hanya memiliki sejumlah topik untuk dibicarakan. Mengenai dirinya, sebelum ia menjalani pelatihan pengasingan, ia mengatakan bahwa itu tidak akan lebih dari 50 tahun. Hanya saja, sekarang baru 15 tahun. Kurasa akan butuh belasan atau 20 tahun lagi sebelum ia keluar. Ao Wuming tertawa, kemudian ia menjadi bingung dan berkata, sekarang kau menyebutkannya, memang aneh. Semakin jauh di jalan yang ditempuh, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Jadi mengapa Qin Yu mengatakan bahwa pelatihan pengasingan ini akan lebih singkat daripada yang sebelumnya? Qin Yu memiliki teknik khusus atau dia sudah mencapai level di mana dia hampir menembus batas pada kesempatan sebelumnya. Tidak aneh jika dia menjalani pelatihan pengasingan kali ini hanya untuk menembus batas, tebak Meng Hong. Kau benar, ayo kita minum.
Cangkir anggur Ao Wuming diangkat bersama cangkir anggur Meng Hong. Kakak Wuming, sebuah suara yang jernih dan dingin terdengar dari dalam rumah besar itu. Namun, suara yang jernih dan dingin itu mengandung kegembiraan di dalamnya. Ao Wuming terkejut dan segera berbalik untuk melihat saudara Qin Yu. Ao Wuming terkejut. Meng Hong juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu dengan ekspresi heran. Saudara Qin Yu, bukankah baru 15 tahun sejak kau menjalani pelatihan pengasingan? Bagaimana mungkin kau sudah keluar? Baik Ao Wuming maupun Meng Hong terkejut bahwa Qin Yu hanya menjalani pelatihan pengasingan selama 15 tahun. Bagaimana mungkin mereka membayangkan keberadaan jenis artefak ilahi di mana aliran waktu di dalamnya 10:1 dibandingkan dengan dunia luar. 15 tahun sudah cukup bagiku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu, teknikmu sungguh aneh. Dalam keadaan normal, bahkan aku pun tidak mampu menembus kekuatanmu. Hanya saat kau bertarung aku bisa menilai levelmu. Ao Wuming terengah-engah kagum. Dibandingkan sebelum Qin Yu menjalani pelatihan pengasingan, dalam keadaan normal, Ao Wuming benar-benar tidak mampu melihat kekuatan Qin Yu kecuali Qin Yu sendiri yang memutuskan untuk menunjukkannya. Lagi pula, jiwa Qin Yu telah menyatu ke dalam celah meteorit dan kekuatannya berada di dalam lubang hitam. Siapa yang mampu menemukannya? Haha, Kakak Wuming, salah satu alasan saya datang hari ini adalah untuk menemui Anda dan yang kedua adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Qin Yu langsung menyampaikan tujuan kedatangannya. Perpisahan. Ao Wuming sedikit terkejut. Baiklah, aku akan berangkat ke alam iblis. Aku sudah berencana pergi ke sana sejak dulu. Sekarang kondisiku sudah matang, jadi sudah saatnya aku berangkat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Itu juga bagus. Ao Wuming mengangguk, tersenyum, dan berkata, saat kau dalam perjalanan ke alam iblis, jika ada yang mempersulitmu, jangan ragu untuk mengirimiku pesan. Di dalam alam iblis, aku, kakakmu, masih memiliki beberapa kemampuan. Sebagai salah satu dari 2 kaisar klan naga, pangeran klan naga, calon kaisar naga klan naga, posisi Ao Wuming di alam iblis bukanlah sesuatu yang membutuhkan banyak pertimbangan. Oleh susunan transformasi antar bintang dari bintang kaisar tersembunyi, Qin Yu, Ao Wuming, dan yang lainnya saling berpamitan. Ao Wuming, Lin Zhu, dan Meng Hong hadir untuk mengantar Qin Yu. Setelah kedua orang ini mengucapkan beberapa kata perpisahan, barulah Qin Yu berpamitan kepada ketiga sahabatnya dan memasuki arai pengangkut antar bintang. Kakak Wuming, ipar perempuan Lian Zhu, kakak Meng Hong, selamat tinggal, kata Qin Yu saat berada di dalam susunan pengangkut antar bintang. Tak lama kemudian, arai pengangkut antar bintang bersinar dengan pancaran cahaya. Saat Qin Yu mengamati pancaran cahaya ini, dia tahu bahwa perjalanannya ke alam iblis telah dimulai. Akankah perjalanan ini aman dan lancar? Setelah pancaran cahaya menghilang, susunan pengangkut antar bintang kembali ke wujud aslinya. Adapun Qin Yu, dia telah diantarkan ke planet berikutnya. Ayo kita kembali. Ao Wuming tampak sedikit kecewa dan frustrasi. Salah satu saudara baiknya telah pergi lagi. Ketika Ao Wuming, Lian Zhu, dan Meng Hong pergi, mereka tidak menyadari bahwa beberapa orang dengan kekuatan Dewa Emas melirik mereka dengan santai. Orang-orang ini tepatnya adalah personel intelijen Kaisar Yu. Tidak hanya Kaisar Yu, pada saat ini, Kaisar Iblis Darah yang juga memperhatikan Qin Yu dan Ao Wuming juga menerima informasi tentang kepergian Qin Yu dan, melalui susunan pengirim yang dimasuki Qin Yu, juga memperoleh informasi tentang kemana Qin Yu dikirim.